Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji, uji kinerja dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Haidir SPDI. Saya adalah seorang guru di SD Negeri 014 Sagulung, Kota Batam. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 Angkatan 1 di LPTK Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada hari ini, Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 014 Sagulung, kelas 6, dengan materi Hidup Damai dengan Saling Memaafkan. Berikut ini uji kinerja saya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Oke. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya? Alhamdulillah hadir semua. Oke, kelas kita sudah bersih? Alhamdulillah sudah bersih. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita refresh dulu dengan tepuk semangat. Tepuk semangat. Alhamdulillah. Ketua kelas untuk membaca doa di depan, silakan. Bersiap. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, kita akan melanjutkan pembelajaran kita di bab 3. Kalau sebelumnya belajar kita adalah di bab 2 tentang mengenal Allah melalui asma'nya, Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Samad. Kalau kita kaitkan dengan pembelajaran kita hari ini di bab 3, yaitu hidup damai dengan saling memaafkan. Maaf, taubat, ikhlas, takwa, dan memaafkan. Oke, hidup damai dan saling memaafkan ini sangat penting kita lakukan. Karena bisa jadi di antara kita dalam satu kelas ini ada perselisihan. Nah, perselisihan itu tidak dirasakan kedamaian di dalam hati kita, kecuali dengan saling memaafkan. Sebelum pembelajaran ini kita bahas lebih dalam, ya, kita harus tahu dulu apa yang harus kita capai, apa yang harus kita pahami. Simak tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran adalah setelah mempelajari materi ini diharapkan peserta didik mampu, yang pertama, menjelaskan arti, menyatakan penyesalan, dan memaafkan. Jadi, kalian harus mampu menyatakan penyesalan dan memaafkan. Itu artinya apa? Nanti kalian silahkan menuangkan pendapatnya melalui poster nanti ya. Yang kedua, menjelaskan pentingnya adab, menyesal dan memaafkan. Jadi kalau kalian menyesal dari perbuatan salah, itu juga ada etikanya, ada adabnya. Kemudian yang ketiga, merinci ciri-ciri orang yang pemaaf. Ciri-ciri orang yang pemaaf itu seperti apa ciri-cirinya? Kemudian yang keempat, mengungkap hikmah menyatakan penyesalan dan memaafkan. Dan yang kelima, menerapkan dan mempraktekkan menyatakan penyesalan dan memaafkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari tujuan pembelajaran kita inilah akan kita bahas maaf dan saling memaafkan. Lalu nanti masing-masing kelompok menanggapi dari materi atau alasan atau pendapat kalian yang kalian tuangkan di kertas yang sudah tersedia. Nah, silahkan nanti ditanggapi masing-masing. Kita lanjut pembelajaran kita. Ini ada pertanyaan pemantik. Ini pertanyaan pemantik.
pengertian maaf dan memaafkan berupa narasi tentang kata maaf yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sering kita dengar ya kata maaf ini. Beberapa pentingnya maaf dan memaafkan tersebut penting sekali. Nah, seberapa penting ya maaf memaafkan itu? Yang berikutnya, benarkah menyatakan penyesalan lebih mudah daripada memberikan maaf atau memaafkan? Yang ketiga, bagaimana contoh perilaku penyesalan dan memaafkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, setelah kita amati gambar yang ada di sini, silahkan masing-masing kelompok barangkali ada di antara kalian yang bisa menanggapi apa makna gambar yang bisa kita artikan di sini. Oke, silahkan. Mereka berkelahi karena ada permasalahan. Oke, mereka berkelahi. Coba diulangi. Mereka berkelahi karena ada permasalahan. Oke. Nah, mereka berkelahi karena ada permasalahan sampai tinju meninju. Oke, setelah itu kelompok mana lagi yang bisa menanggapi apa yang terjadi setelah ini? Oke, silakan. Coba diulangi. Lalu setelah dengan senang hati dia memberikan hadiah. Oke, dengan senang hati karena ia menyadari kalau berkelahi itu tidak baik sehingga dia memberikan hadiah, karena dengan memberi hadiah itu akan timbul rasa kasih sayang. Ya. Setelah mereka memberikan hadiah, oke, di gambar berikutnya kelompok 1 ya. Oke, silakan kelompok 1 tanggapi gambar apa itu? Saling maafkan. Mereka saling memaafkan. Iya. Oke, karena saling memaafkan satu sama lain. Setelah mereka saling memaafkan, setelah mereka saling memaafkan, gambar berikutnya. Mereka saling menyesali perbuatannya. Oke, mereka saling menyesali dengan perbuatan yang mereka lakukan. Nah, dengan cara mereka berpelukan ya satu sama lain. Karena dengan seperti ini ya, mereka akan hidup damai. Mereka akan hidup damai. Bahagia nggak kalau seperti ini? Bahagia. Ya, biasa kalau ada perselisihan, kemudian dibawa sama-sama emosi satu sama lain, yang terjadi mereka saling berkelahi. Kemudian alangkah indahnya kalau kita tahu ilmunya, berkelahi itu tidak akan membawa kedamaian, sehingga yang mereka lakukan adalah saling memberi hadiah. Setelah mereka memberi hadiah, mereka saling memaafkan, kemudian mereka saling berpelukan karena menyesali perbuatan yang tidak baik itu dilakukan. Karena tidak akan senang hati, akan merasa sengsara di hati ini kalau ada satu sama lain tidak tegur sapa. Ya. Nah, kita lihat tugas kita berikutnya. Ini kelompok kita sudah ada 6 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok mana kelompok 3? Kelompok 3, kelompok 4 mana? Kelompok 4, kelompok 5. Kelompok 6. Oke. Coba semuanya masing-masing kelompok tepuk semangat. Alhamdulillah ya, tetap semangat. Nah, ini tugas kalian. Materi yang Bapak jelaskan tadi itu cukup untuk kalian kembangkan lagi dengan berdiskusi bersama teman-teman sebangkumu. Silakan kalian membuat tanggapan tentang arti maaf dan saling memaafkan. Nah, kalian buat catatan atau tulisan yang nanti catatan dan tulisan itu bisa kalian presentasikan di depan dan ditanggapi oleh teman sekelompok atau kelompok yang lain. Ya, silakan kalian kerjakan. Dari poster yang sudah tersedia, buat satu kreasi yang kalian bisa tuangkan makna daripada arti memaafkan dan saling memaafkan. Ya, maaf dan saling memaafkan. Nah, silakan kalian kerjakan. Waktu mengerjakannya 25 menit. Ya, digunting. Nah.
kerja kelompok yang kalian buat tentang makna maaf dan saling memaafkan, itu kalian presentasikan di hadapan hasil kreasi kalian bersama. Silahkan dari kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan. Setelah itu silahkan nanti ditanggapi hasil karya mereka. Silahkan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kata maaf adalah kesalahan untuk mengakui kesalahan baik secara sengaja maupun tidak sengaja, dan memaafkan adalah tindakan membebaskan perasaan dendam atau sakit hati. Dalam memaafkan, kita belajar menerima kekurangan dan kesalahan orang lain dengan lapang dada. Saling memaafkan sama lain dan lapang dada. Dendam di antara mereka yang sudah saling memaafkan. Ayo siapa yang menanggapi, silakan. Angkat tangan dulu. Yuk kelompok 4 ya. Pak, silakan tanggapannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan untuk kelompok 1. Kelompok ini dengan baik menggambarkan bahwa maaf dan memaafkan adalah dua langkah penting dalam menjaga hubungan sosial. Kesadaran akan kesalahan dan lapang dada dalam menerima kekurangan orang lain memang menjadi inti dari memaafkan. Namun, kalian juga bisa menambahkan bahwa memaafkan bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk membebaskan diri dari beban emosi. Demikian pemaparan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tangan dulu untuk kelompok 1. Jadi kelompok 1 sudah mempresentasikan dan ditanggapi oleh kelompok 2 dengan tanggapan yang sangat baik. Kemudian untuk kelompok 2 silakan. Untuk kelompok 2 untuk tampil ke depan, silakan maju ke depan. Ya, silakan ke depan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memaafkan adalah sebuah bentuk keikhlasan yang mendalam, di mana kita melepaskan rasa sakit akibat kesalahan orang lain. Maaf sendiri adalah wujud kerendahan hati yang penting dalam menjaga hubungan baik dengan sesama. Itu dari kelompok 2 ya? Iya, Pak. Kelompok 2 silakan, ada yang menanggapi kelompok 2? Oke, kelompok berapa? Kelompok 3. Nah, kelompok 3 menanggapi dari kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 untuk menanggapi untuk kelompok 2. Penjelasan diri kelompok ini cukup mendalam, terutama dengan fokus pada keikhlasan dalam memaafkan. Saya suka bagaimana kalian menekankan bahwa maaf adalah bentuk kerendahan hati. Namun, mungkin bisa lebih ditekankan bahwa memaafkan juga merupakan bentuk kekuatan emosional karena membutuhkan keberanian untuk melepaskan sakit hati. Itu tanggapan dari kelompok 2 dari kelompok 3 ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dari kelompok 3. Juga kasih aplaus untuk kelompok 2 sudah tampil di depan dan membuat sesuatu di depan ini. Ya, silakan kembali ke tempat duduk. Oke, selanjutnya kelompok 3. Silakan kelompok 3. Oke,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mempresentasikan hasil kerja kami. Maaf mengandung makna pengakuan akan kesalahan, sementara memaafkan adalah tindakan pemberian kesempatan orang lain untuk memperbaiki diri tanpa menyimpan dendam atau kemarahan. Kelompok 5 menanggapi untuk kelompok 3, silahkan. Ya. Kami dari kelompok 5 ingin menanggapi kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian berhasil menghubungkan maaf dengan pengakuan atau kesalahan yang memaafkan sebagai pemberian kesempatan kepada orang lain. Pendekatan ini sangat baik, namun bisa ditambahkan bahwa dalam memaafkan kita tidak hanya memberikan kesempatan kepada orang lain, tetapi juga kepada diri sendiri untuk sembuh dan melanjutkan hidup tanpa membawa beban negatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu untuk semuanya. Oke, sudah tampil. Terima kasih. Ini bawa. Ya, bawa. Lanjut kelompok berapa lagi? 4, silakan kelompok 4. Di stop dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil karya kami. Meminta maaf adalah langkah awal dalam memperbaiki hubungan yang rusak. Memaafkan adalah proses pembersihan hati dari rasa benci sehingga hubungan yang renggang bisa kembali harmonis. Menyatakan penyesalan atas kesalahan berarti menyadari perbuatan salah atau dosa dan menyerahkan sepenuh kepada orang yang telah dianiaya. Ayo silahkan, siapa yang menanggapi? Oke, kelompok berapa itu? Kelompok 6 menanggapi, silahkan ditanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 memberi tanggapan untuk kelompok 4. Kesimpulan kalian sangat tepat dengan menggambarkan memaafkan sebagai cara memperbaiki hubungan yang rusak. Fokus pada pembersihan hati dari rasa benci sangat penting. Mungkin kalian bisa menambahkan bahwa memaafkan tidak selalu berarti melupakan, tetapi lebih pada menerima masa lalu bergerak maju. Untuk kelompok 4 ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan ke tempat duduk. Kelompok 5 silakan, kelompok 5. Nih, bawa. Oke, ini kalian pegang aja seperti ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Maaf berarti menyadari bahwa kita bisa berbuat salah. Sementara memanfaatkan adalah bentuk kasih sayang yang menyebabkan bentuk kasih sayang kan hati kita dari beban emosi negatif sehingga menciptakan kedamaian batin. Pergi bawa cinta, pulang bawa luka. Lebih baik pergi ke masjid cari pahala daripada berpacaran membawa kedua orang tua masuk ke neraka. Oke, silakan ditanggapi. Ada yang tanggapi kelompok mana? Silakan kelompoknya ditanggapi. Ada yang tanggapi kelompoknya? Kelompok 1 ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kelompok ini menekankan aspek emosional dari maaf dan memaafkan dengan baik, terutama dalam hal kedamaian batin. Hal tersebut sangat penting. Sebagian tambahan memaafkan juga dapat dipandang sebagai proses yang memerlukan waktu. Tidak selalu langsung terjadi, tetapi membutuhkan kesabaran dalam menyembuhkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk. Kasih aplaus untuk kelompoknya. Oke, berikutnya terakhir ya, silakan kelompok yang keenam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan dari kelompok kami. Maaf adalah permohonan tulus untuk mengampunan, sedangkan memaafkan adalah keikhlasan untuk tidak lagi menyimpan dendam. Keduanya merupakan landasan penting untuk hidup damai dan harmonis. Ada yang memberikan tanggapan? Silakan. Oke, kelompok 4 yang memberikan tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan untuk kelompok 6. Penjelasan kalian sangat kuat dalam menggambarkan pentingnya tidak menyimpan dendam. Ini sangat baik karena memaafkan memang membebaskan kita dari beban negatif. Mungkin kalian juga bisa membahas bahwa memaafkan tidak berarti setuju dengan kesalahan yang terjadi, tetapi lebih pada pemilihan untuk tidak membiarkan rasa sakit menguasai kita. Sekian, terima kasih. Terima kasih dari kelompok 6 yang sudah presentasi, dan saya kasih aplaus kelompok 6. Silakan kembali ke tempat. Oke, cukup. Sekali lagi tepuk semangat. Oke, alhamdulillah. Dari pelajaran kita hari ini, kita berdiskusi masing-masing kelompok untuk memberikan tanggapan arti kata makna maaf dan saling memaafkan masing-masing kelompok dengan narasi yang berbeda-beda dan tanggapan yang sangat baik dari masing-masing kelompok, dan itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Sekali lagi kasih aplaus untuk kita semua. Nah, yang paling penting dari kerja kelompok kita adalah bagaimana kita kerjasama dalam menciptakan sesuatu. Kita sudah bisa membuat seperti ini. Kita bisa melibatkan semua kawan-kawan satu kelompok kita sehingga terbentuklah seperti ini. Ada yang menggunting, ada yang menempel, ada yang punya ide membuat kata-kata. Nah, dari sini semua maknanya bahwa kita memahami setiap makna kata maaf dan saling memaafkan. Penting sekali kita menggunakan kata-kata ini jika kita salah. Kita bersalah kepada kawan kita, sahabat kita, sengaja atau tidak sengaja, maka memang berat untuk memaafkan. Tapi dengan kata maaf dan saling memaafkan, itu akan memunculkan keindahan, kedamaian yang akan kita alami. Oke? Semuanya masih ada satu tugas, ya. Silahkan kalian kerjakan tugas ini. Buat namanya masing-masing. Bapak kasih waktu 10 menit. Oke, sudah siap semuanya? Silahkan dikumpul. Ayo, silahkan dikumpul. Ya, silakan. Terima kasih. Kalian sudah mengerjakan tepat waktu, dan alhamdulillah pelajaran kita hari ini cukup baik sekali. Nah, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan belajar bagaimana kata-kata maaf ini kita perankan. Ya, masing-masing kelompok akan memerankan seperti apa cara meminta maaf dan memaafkan kepada orang yang kita sakiti.
Ya tentu yang disakiti merasa berat. Nah, bagaimana caranya termotivasi yang tadinya berat lebih mudah untuk memaafkan? Insya Allah kita persiapkan untuk materi kita berikutnya dan pelajaran kita akan lebih semangat lagi. Dan tentunya kata-kata ini harus kita terapkan di lingkungan kita, di sekolah, di rumah, di masyarakat. Kata apa yang harus kita terapkan? Kata maaf. Sekali lagi yang semangat. Kata apa yang harus kita ucapkan? Maaf. Demikian hari ini pertemuan kita, dan silahkan ketua kelas untuk menutup dengan doa. Silahkan ketua kelas. Mana ketua kelas? Silahkan. Ketua kelas silahkan maju ke. Ucap salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita sudah tutup doa. Sama-sama kita baca alhamdulillah.